Yang terhormat Ustazah Aini Aryani LC selaku pemateri, serta akhwat filah peserta kajian fikih wanita sore hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara kajian rutin bulan ini yang bertema tentang puasa dan muslimah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam, mari kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik akhwati filah, mari kita awali acara ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, baik akhwat fillah. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada agenda sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawah, kemudian ada kultum ilmu tajwid, kemudian ada materi fikih wanita, tanya jawab, kemudian penutup. Baik, lanjut ke sesi berikutnya. Untuk menambah keberkahan pada acara kita ini, mari kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran Surat Nuh ayat 1-10 yang akan dibacakan oleh Ananda Akila, santri Markas Quran El Hanif. Kepada Ananda Akila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khairan kafir kepada Ananda Akila yang telah membacakan surat Nuh ayat 1 sampai dengan 10. Semoga bagi yang membaca dan kita yang mendengarkannya
sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara akan dilanjutkan yaitu Kultum Ilmu Tajwid yang akan disampaikan oleh Ustazah Ulfa Mariatul Kibtiyah LC. Kepada Ustazah Ulfa dipersilahkan. Baik, jazakallah khairan Umi Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ummahat, Sholihat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Masya Allah ya, meskipun wajahnya nggak nampak ya, tetap semangat. Meskipun disami sama yang lain, mudah-mudahan ilmunya tetap ya bisa masuk ke hati kita, ke pikiran kita ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ummahat Sholihat yang sudah bersedia menyisikan waktunya. Mudah-mudahan juga kita bisa menyisikan konsentrasi kita untuk belajar bersama di sore yang ini ya agak sendu ya, karena ada hujan gerimis kalau di daerah Citayam. Hujannya kadang gerimis, kadang deras, kadang reda gitu ya. Jadi mudah-mudahan hujan ini membawakan keberkahan dan manfaat buat kita semuanya. Toib Ummahat, berhubung pemateri dari taklim fikih kita sedang ada keterlambatan ya, jadi untuk menunggu beliau sambil kita isi dengan kultum tentang tajwid ya Ummahat ya. Silahkan sambil disambi dengan yang lain, tafadhol. Jadi karena kita mau menyambut bulan Ramadan juga ya, jadi syahrul Ramadan yaitu ada syahrul siyam dan di antaranya juga syahrul Quran gitu ya. Jadi Ramadan itu juga bulan Al-Quran gitu. Kenapa? Karena kita dianjurkan juga untuk mengisi waktu-waktu siam kita, tidak hanya menahan lapar dan haus gitu ya. Jadi kita juga sangat dianjurkan gitu ya, dan banyak sekali keutamanya untuk mengisi waktu-waktu itu gitu dengan mengisinya memperbanyak membaca Al-Quran gitu. Dan untuk membaca Al-Quran yang benar tentunya kita juga diharuskan untuk belajar gitu ya. Jadi belajar Al-Quran itu sebenarnya bukan fardu ain gitu ya, tapi membaca Al-Quran dengan benar itu adalah kewajiban gitu ya. Maka mau nggak mau sebenarnya kita harus mempelajari Al-Quran agar bacaan kita sesuai dengan apa yang telah diturunkan atau diajarkan dari Rasulullah melalui malaikat Jibril. Seperti itu. Jadi mau nggak mau gitu ya, kita harus mempelajarinya. Dan sangat banyak manfaatnya ketika kita mempelajarinya di saat kecil. Kenapa? Karena di saat kecil itu lidah kita ini masih mudah untuk diarahkan gitu ya Bu ya. Lalu lidah kita ini belum terbawa oleh logat-logat dari daerah masing-masing. Maka kita para ummahat gitu ya, bersyukur jika anak-anak kita mulai kecil kita ajarkan Al-Quran, baik kita ajarkan oleh diri kita sendiri ataupun kita meminta seorang guru untuk mengajarkannya. Dan itu sangat membantu mereka ketika dewasa gitu. Mungkin kita rasakan sekarang nih, ketika kita bertambah usia, kita banyak sekali faktor-faktor gitu ya yang mungkin kita masih memerlukan banyak waktu untuk mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan fasih. Karena kita sudah banyak terkontaminasi dengan mungkin alasan kita ya, saya dari daerah Jawa nih, jadi saya bacaannya seperti ini gitu ya, agak medok misalkan. Saya dari Sumatera nih, jadi bacaan saya seperti ini. Saya dari Sunda nih kayak gitu. Nah itu mungkin ya beberapa faktor atau kontaminasi yang kita rasakan ketika kita sudah dewasa. Dan juga kedua, karena dalam baca Al-Quran itu banyak hal-hal yang berhubungan dengan kita katakan makhrajul huruf ya, tempat keluarnya huruf itu ada di mana, ada di lisan kita gitu ya. Nah di situ kita harus terbiasa di situ ya, harus terlatih sejak dini untuk mengarahkan gitu. Seperti apa sih tempat keluarnya huruf dhad misalkan? Seperti apa sih tempat keluarnya huruf ba yang benar? Gitu. Apakah mereka punya sifat gitu ya, atau mereka nggak punya sifat gitu? Atau mereka harus dipantulkan atau tidak seperti itu. Jadi itu hal-hal yang kita mungkin ketika memang faktor U itu perlu agak lama waktu untuk menguasai hal-hal seperti itu gitu.
Maka tapi tidak ada kata terlambat ketika kita ada waktunya atau kita ada kesempatan untuk belajar, berapapun usia kita tetap semangat dalam belajar Al-Quran gitu ya. Jadi dimanapun ada majelis Quran, jika kita masih merasa kurang tepat, kurang benar bacaan kita, silahkan kita datangi. Ya, silahkan kita datangi dan kita belajar bersama gitu ya dengan teman-teman yang mempelajari ilmu Al-Quran tersebut. Gitu. Agar bacaan kita ini sesuai dengan kaidah, sesuai dengan ilmu tajwid yang sudah benar gitu, dengan rujukan-rujukan kita yang sudah benar. Nah, itu untuk belajar Al-Quran. Maka semoga juga kita dalam menyambut bulan Ramadan ini kita semakin mudah gitu ya untuk meluangkan waktu kita dan membaca Al-Quran atau bertilawah dengan baik, dengan benar, dan lebih banyak lagi gitu ya waktu kita terisi dengan Al-Quran. Umi Susi nanti kalau sudah hadir Ustazahnya mohon dibukannya. Baik. Saya izin untuk membahas materi awalan ya umat ya tentang ta'awud. Jadi triknya ketika kita mau membaca Al-Quran dengan benar ya kita datangi majelis-majelis Quran, tempat-tempat tahsin Quran yang bisa kita datangi. Kita sempatkan, kita sisihkan waktu kita agar bacaan kita semakin baik, semakin benar dan fasih. Karena tingkatan bacaan Al-Quran itu ada beberapa tingkatan, ada yang masih terbata-bata, ada yang kita sudah lancar tapi tajwidnya belum tepat, ada yang sebenarnya belum terlalu lancar tapi sudah memahami tajwidnya, gitu ya. Nah itu perlu kita pelajari lagi gitu ya, perlu kita sempurnakan lagi gitu untuk menambal atau mengisi kekurangan-kekurangan yang kita miliki gitu. Nah ini sedikit materi tentang hukum ta'awud dan basmalah. Dan ini materi paling awal ya, sebelum masuk ke materi-materi yang lain. Jadi di sini dikatakan saya ambil dari kitab Syekh Dr. Aiman Rusd yang PDF yang banyak juga kita dapati ini di internet. Dan beliau adalah yang memiliki sanad, salah satu yang pemilik sanad tertinggi. Nah, di sini kita dapati bahwasanya dalam kitab ini dikatakan idza aradal qari'u an yaqra'a syai'an min kitabillahi ta'ala, jika ada seorang yang ingin membaca Al-Qur'an gitu, maka fala budda lahu min bada'i bita'awud. Jadi yang warna merah ini maka harus dengan diawali membaca ta'awud atau isti'adah. Ta'awud atau isti'adah ya. Dalilnya ini ya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila kamu baca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sama saja gitu ya, kita mau tilawah memulai dari awal surat atau dari tengah-tengah. Baik, Ustaz udah hadir kayaknya. Alhamdulillah mungkin itu ya Mahat awalan. Alhamdulillah Ustaz Aini sudah hadir. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah jazakallah Ustazah Ulfa. Sedikit sekitar pembukaan ya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu materi kajian rutin fikih wanita dengan tema puasa dan muslimah yang akan disampaikan oleh Ustazah Aini Aryani LC. Kepada Ustazah Aini kami persilahkan. Ya, sebentar saya sedang buka materinya dulu sebentar. Sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang fikih wanita seputar Ramadan ya. Seperti apa ketentuannya, bagaimana ini kita dalam rangka mau menyambut bulan suci Ramadan. Seperti apa ketentuannya, kita akan bahas pada sore hari ini. Ya, yang belum membayar qadha puasa, apa konsekuensinya? Bagi mereka yang ini kan sebentar lagi Ramadan ya. Ramadan kalau seandainya kita masuk ke dalam bulan Ramadan tanpa kita sempat ya membayar hutang puasa, seandainya itu kelalaian di apa diakibatkan oleh kelalaian, maka kita dikenai fidyah ya, dikenai fidyah. Artinya gini, misalnya saya tahun kemarin punya hutang puasa 7 hari karena haid. Lalu dari 7 hari itu saya menunda-nunda qadha puasa karena lalai, karena alfa, karena malas. Lalu saya masuk ke dalam bulan Ramadan em, dan saya tidak bisa mengqadha 7 hari itu ya karena udah terlanjur masuk bulan Ramadan. Maka apa yang menjadi konsekuensi? Saya dikenai denda. Denda membayar keterlambatan qadha ini untuk membayar fidyah sebanyak hari di mana saya melalaikan qadha tersebut. Jadi kalau misalnya qadha tadi 7 hari, saya belum membayarnya sampai Ramadan tahun ini, maka nanti saya wajib membayar fidyah sebanyak 7 fidyah. Karena tadi kan 7 hari ya. Ya kalau misalnya puasa yang belum saya bayar tahun kemarin itu 4, berarti saya bayar fidyahnya 4. Nah, bagaimana kalau misalnya saya udah bayar dari 7, saya udah bayar 4, tinggal 3. Maka yang harus saya bayarkan fidyahnya adalah 3 fidyah ya kepada orang fakir dan miskin. Baik, jamaah sekalian. Dan itu hanya terjadi atau ditimpakan, dibebankan pada orang yang terlambat bayar qadha puasa sampai bertemu Ramadan berikutnya karena lalai, karena lupa. Bukan karena ada uzur syar'i. Kalau penyebabnya adalah uzur syar'i, maka tidak ada kewajiban denda apapun. Misalnya, 7 hari yang saya itu punya utang tahun lalu gara-gara haid, kemudian saya ingin membayarnya di bulan Syawal, qadarullah hamil. Hamilnya parah, ya. Tidak dianjurkan berpuasa, lalu kemudian melahirkan, lalu mengalami nifas, lalu masuklah saya ke Ramadan tahun berikutnya dalam kondisi sedang menyusui anak bayi yang masih ASI eksklusif. Artinya utang puasa yang 7 hari di tahun sebelumnya itu saya belum qadha sampai Ramadan tahun ini bukan karena saya lalai, tapi karena apa namanya? Karena saya ada udzur syar'i, ada halangan syar'i yang tidak bisa saya lakukan karena kelelahan atau kesakitan atau ya kelemahan badan lah begitu. Karena hamil dan lain sebagainya, maka cukup nanti saya qadha puasanya kalau saya sudah sanggup berpuasa setelah tidak hamil dan menyusui lagi. Dan saya juga tidak dikenai denda fidyah atas keterlambatan karena menundanya saya untuk mengqadha bukan karena kelalaian namun karena adanya uzur syar'i. Saya masuk ya ke materi. Ini saya sebetulnya lemas banget nih sore ini dari subuh nggak berhenti. Oke, menyambut Ramadan dengan ilmu dan amal seperti apa dan bagaimana jamaah sekalian. Nah, ini tentang menyambut Ramadan dengan ilmu dan amal. Jadi gini, kita mau menyambut bulan Ramadan, kita diharuskan untuk mempunyai ilmunya. Se apa? Selain fisik, selain mental, selain apapun ya,
kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri dengan ilmunya, sehingga kita nanti masuk Ramadan bisa menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Ini dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183, kemudian kita nggak usah bahas yang dalil ya, sudah terlalu sering kita bahas. Nah, ini kita bahas syarat aja. Jadi apa saja syarat-syarat yang perlu kita ketahui terkait dengan puasa? Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu adalah apabila syarat-syarat terpenuhi dalam diri kita, maka kita wajib untuk memenuhinya, ya. Kemudian syarat sah, kalau misalnya kita memenuhinya, maka puasa kita menjadi sah. Jadi kalau syarat wajib tuh ada 3. Ya, kalau dia beragama Islam, dia baligh, dia berakal sempurna dalam artian dia itu tidak gila, dia punya akal yang bekerja dengan semestinya, maka dia wajib untuk menjalankan puasa. Anak yang belum baligh pada dasarnya belum wajib untuk berpuasa, namun sudah wajib untuk mulai dibimbing oleh orang tuanya agar kelak dia baligh sudah tidak perlu diajarkan lagi. Sudah terbiasa gitu ya. Nah, kemudian syarat sah, artinya syarat sah ini kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka puasa kita menjadi sah. Puasa apa yang sah? Puasa yang dijalani oleh orang muslim, oleh orang yang berakal dan tidak gila, kemudian orang yang suci dari haid maupun nifas, dan yang terakhir bukan di hari yang diharamkan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu melaksanakan puasa di hari yang diharamkan, maka puasanya tidak sah, ya. Ini yang disebut dengan syarat puasa, syarat wajib, dan syarat sah. Nah, agar puasa kita ini menjadi sah, tidak hanya harus memenuhi syarat sahnya, tapi juga harus memenuhi rukunnya. Jadi rukun puasa ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui dalam rangka kita menjalankan puasa. Ya. Jadi yang pertama yang diperlukan untuk kita berpuasa, kita butuh niat. Niat itu adalah amalan hati. Qasdu syai' muqtarinan bil fi'l. Jadi azam di dalam hati untuk melakukan sesuatu dan langsung dikerjakan. Ya. Jadi kalau misalnya orang berniat dalam hati, walaupun secara lisan dia tidak nawa itu, ya itu tetap dianggap sebagai berniat, udah niat gitu. Berbeda dengan orang yang hanya mengucapkan dengan lisan, tapi dalam hatinya dia tidak berniat seperti itu, yaitu nggak dianggap berniat. Ya, jadi misalnya misalnya saya bilang, nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, ketika misalnya di lisan saya berniat, tapi dalam hati saya tidak berniat, maka itu saya tidak dianggap sebagai orang yang berniat, gitu ya. Karena saya cuma mengucapkan doang, tapi hati saya tidak. Tapi kalau dalam hati saya berniat besok mau puasa, walaupun saya tidak mengucapkan nawa itu, maka itu sudah dianggap sebagai niat. Dan niat itu kalau untuk puasa yang wajib, itu dikerjakan sejak malam. Malam itu dimulai sejak maghrib dan diakhiri dengan sebelum subuh ya. Jadi kalau misalnya dia habis buka puasa, dia langsung berniat untuk puasa besoknya, itu sudah diperbolehkan. Nah, kemudian kalau untuk puasa sunnah, itu boleh niatnya dari pagi atau dari siang. Jadi kalau misalnya hari ini bertepatan dengan Ayamul Bid misalnya ya, lalu kemudian jam 12 kita tiba-tiba berniat, baru aduh oh iya hari ini Ayamul Bid saya puasa gitu. Baru berniat puasa tuh jam 12 siang itu boleh. Asalkan dari subuh belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian berikutnya lagi al-imsak. Imsak itu artinya apa? Imsak itu adalah menahan diri. Jadi yang kita sebut sebagai imsak di sini bukan yang 10 menit sebelum subuh ya. Bukan. Jadi maksudnya imsak di sini menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka kita berpuasa intinya kan menahan. Ya, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa atau menahan sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Maka yang menjadi rukun dalam puasa itu adalah al-imsaku 'anil muftirat,
Artinya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang batalkan puasa tentunya makan, minum dengan sadar bahwa dia sedang berpuasa ya. Kalau misalnya dia itu lupa kalau dia puasa, maka walaupun dia makan, dia tidak batal. Terus kalau misalnya dia menelan sesuatu, misalnya itu juga, misalnya menelan sesuatu tuh kayak dia nguap ya, tiba-tiba masuk nyamuk gelek gitu, itu juga batal karena menelan ya. Kemudian sengaja muntah. Muntah kalau tidak disengaja itu tidak batal. Tapi kalau muntahnya sengaja itu batal. Seperti apa sih muntah sengaja dan tidak sengaja? Contoh muntah yang tidak disengaja. Misalnya ada orang puasa. Tiba-tiba dia lagi jalan di pinggir jalan dia ketemu sama tikus yang baru kegencet truk mejret gitu kan. Terus dia melihat semua isi perutnya si tikus itu keluar semua. Dia langsung wek gitu ya. Spontan dia muntah gitu. Nah, itu tidak batal. Tapi kalau misalnya eh, itu yang batal itu yang disengaja. Misalnya dia mencet-mencet lehernya sendiri atau dia kuruk-kuruk mulutnya, keluarlah muntahnya karena dia menstimulasi badannya untuk muntah gitu. Maka di situ dia batal puasanya karena dia apa namanya menyengajakan dirinya disengajakan keluar muntah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man dzara'ahul qai'u fala qada'a alaihi." Kalau orang itu nggak sengaja muntah, ya maka dia nggak wajib mengqadha puasanya karena memang nggak batal. Wa man istaqa'a falyaqdi, dan siapa yang sengaja muntah, maka dia wajib qadha karena puasanya hari itu batal. Kemudian berhubungan badan walaupun tidak sampai keluar air mani, ini juga membatalkan ya. Maka hati-hati bagi yang baru nikah sebelum bulan Ramadan. Kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang kalau ditanya kenapa memilih timing nikah sebelum Ramadan, jawabannya katanya biar sahur ada yang nemenin. Emang selama ini nggak ada yang nemenin, kan ditemenin sama emak bapaknya ya. Terus katanya biar buka puasa, biar ada yang nemenin juga buat ngabuburit. Nah, yang dikejar cuma so sweet doang, tidak tahu apa namanya, tidak tahu tantangannya gitu ya. Kalau sampai berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, maka dia dikenai dosa besar karena melakukan al-intihak li hurmati syahri Ramadan, merusak kesucian bulan Ramadan, dan pada akhirnya dia wajib untuk membayar kafarat berupa berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan kalau tidak sanggup maka memberi makan 60 orang miskin. Kemudian yang keempat adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau keluar air mani yang tidak disengaja seperti anak yang bermimpi basah, maka puasanya tidak batal. Namun apabila keluar air mani itu disengaja, maka batal puasanya. Kemudian haid dan nifas. Nah, ini jamaah sekalian, kalau kita lagi puasa tiba-tiba keluar darah haid, ya kita kan wajib batalin puasanya, ya kan? Cuman gini, kita lagi puasa nih, tiba-tiba 5 menit sebelum maghrib kok kayaknya ada cairan yang keluar gitu dari kemaluan. Kira-kira berani nggak ngecek itu 5 menit sebelum maghrib? Apa kita tunggu aja habis maghrib baru dicek? Kalau darah haid kan ketahuannya habis maghrib. Jadi kalau Anda berada di posisi seperti itu, 5 menit sebelum maghrib kok kayaknya ada sesuatu yang keluar, mana udah tanggal-tanggalnya haid lagi gitu ya, kita cek apa enggak nih? Cek aja. Ya kalau ternyata keputihan, alhamdulillah. Kalau batal ya udah qadha aja. Jangan sampai sengaja nunggu maghrib habis buka puasa dibuka tuh kan haid ya kan. Tapi kan taunya habis maghrib, berarti nggak batal dong. Ya tapi dia akan dilanda rasa guilty sepanjang hidupnya kalau nggak diqadha kan. Udahlah qadha aja. Lagian qadha cuma sehari doang. Pahalanya juga kemarin itu tidak sia-sia seharian menahan lapar dan dahaga. Ya kan? Oke. Kemudian, oh iya, kalau ada yang pertanyaan gini, kalau ada orang suci dari haid di malam hari, ya dia suci di malam hari, kemudian dia belum mandi,
terus dia tidur, pengennya sih mandi sebelum sahur. Qadarullah dia terbangun jam 5 pagi. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus libur lagi karena terbangun di waktu subuh, memulai waktu puasa dalam keadaan belum mandi? Jawabannya, terusin aja puasanya. Ya, karena Nabi pernah terbangun di subuh hari dalam kondisi berhadas besar juga. Malamnya habis berhubungan badan, Nabi belum mandi, terbangun jam 5. Jam 5 di subuh hari. Nabi bangun, mandi, sholat, terusin puasanya sampai maghrib. Dan Nabi tidak pernah mengqadha puasanya itu. Artinya puasanya udah sah gitu. Yang penting penyebab hadas besarnya itu sudah selesai dari sebelum subuh. Kalau misalnya setelah subuh dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tinggal mandinya aja yang belum, ya berarti nggak masalah puasanya. Ya dia mandi aja, kemudian dia melanjutkan puasanya sampai maghrib. Ya, oke. Kemudian berikutnya adalah al-junun atau hilangnya kewarasan. Kalau ada orang yang punya penyakit kejiwaan yang sering kumat-kumatan, misalnya tiba-tiba di tengah dia menjalani puasa kumat ya, dia kehilangan kewarasannya, maka puasanya menjadi tidak sah. Dan yang terusannya adalah murtad, orang yang murtad yang keluar dari agama Islam, maka dia puasanya saat itu batal dan semua ibadah yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya juga dianggap tidak pernah terjadi, dihapuskan, pahalanya hilang semuanya. Kalaupun dia masuk agama Islam lagi, maka dia mengumpulkan lagi puing-puing pahala ya, dia dari nol lagi ngumpulinnya. Jadi kalau orang murtad begitu, maka disebutkan kalau orang itu asyrok, keluar dari agama Islam, habitat a'mal, terhapus semua amalannya. Kalau dia pernah menjalankan ibadah umrah 10 kali, haji 3 kali, terus murtad, begitu dia masuk Islam lagi, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak pernah melakukan umroh, haji, sholat, puasa, zakat, semuanya dihapusin semuanya. Tapi dosanya enggak, yang dihapus itu cuma pahalanya aja. Itu betapa meruginya ya. Alhamdulillah. Oke, jamaah sekalian, ini kita jam berapa sekarang nih? Kita sampai jam berapa biasanya, teman-teman? Biasanya setengah 6 ya Ustazah. Mulai jam 4 sampai setengah 6. Kuatnya saya kali ya. Ini saya dari subuh nggak berhenti. Ini saya dari tadi tuh Nah, ngeblank. Ustazah. Saya sering ngeblank dari tadi tuh. Ngantuk betul. Oke, baik. Oke, sekarang mitos dan fakta terkait dengan ketentuan ibadah di bulan Ramadan yang sering disalahpahami ya. Jadi banyak yang menganggap bahwa di dunia orang puasa adalah ibadah, sehingga banyak di beberapa tempat ya orang berlomba-lomba tidur kayak ikan pindang lah ya. Apakah setiap tidur di bulan Ramadan itu pasti mendapatkan pahala atau tidak? Jawabannya tidak selalu. Namun ada kalanya dia dapat pahala ya. Nah, ini yang jadi masalah ketika ada kalimat naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini ternyata hadis palsu jamaah sekalian. Walaupun sebagian yang lain juga mengatakan ini hadis dhaif, sebagian yang lain mengatakan ini hadis palsu. Intinya hadis ini punya masalah dalam periwayatannya, status hadisnya. Ya. Dan soal mengamalkan hadis dhaif itu memang diperbolehkan. Jadi apabila banyak hadis dhaif yang serupa, maka boleh diamalkan selama tidak berkaitan dengan halal haram dan juga akidah. Namun kalau itu kontradiksi dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dulu Nabi itu dan para sahabat malah di bulan Ramadan tidak apa ya, tidak bermalas-malasan gitu ya. Malah perang-perang yang terjadi di bulan Ramadan malah justru banyak memberikan keuntungan, kemenangan gitu. Perang Badar, kemudian perang Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, itu semuanya pernah terjadi di bulan Ramadan. Bahkan negara kita tercinta ini pun merdeka di bulan Ramadan. Tanggal 17 Agustus 1945 itu di bulan Ramadan. Bung Hatta, Bung Karno baca proklamasinya
di pagi hari bulan Ramadan. Kita nggak bisa membayangkan kalau mereka berdua males baca teks proklamasi gara-gara pengen tidur mulu ya. Jadi kita jadi merdeka. Nah, mengamalkan hadis di atas itu diperbolehkan. Maka kata Imam Nawawi Al-Bantani, tidur saat puasa dapat disebut sebagai ibadah ketika memenuhi dua kriteria. Tidak dimaksudkan untuk bermalas-malasan, tapi biar bersemangat ibadah. Misalnya siang hari misalnya saya di siang hari itu ingin tidur supaya nanti di malam hari bisa qiyamul lail, bisa beribadah taraweh nggak ngantuk, terus itikaf nggak ngantuk gitu kan. Maka kalau saya tidur di siang hari bulan Ramadan, maka ya tidak salah juga dan bisa saja saya mendapatkan pahala ya dari situ. Diniatkan untuk menutupi porsi tidur yang kurang di malam hari, misalnya tadi malam qiyamul lail sampai subuh. Belum sempat badan ini diistirahatkan, maka kita kalaupun mau tidur, maka bisa juga dianggap sebagai ibadahnya. Kemudian menjaga diri dari hal tercela, artinya kalau dengan tidur itu kita bisa ngeles ya dengan ajakan teman-teman yang ngajakin gibah, diajakin gibah terus kita ngeles, aduh saya mau tidur aja dah. Akhirnya gara-gara tidur kita jadi tidak berghibah. Maka disitulah tidur kita menjadi ibadah. Yang kedua, ini juga sering sekali banyak yang tanya, kalau adzan subuh terdengar masih bolehkah makan dan minum? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena di Al-Baqarah 187 disebutkan, makan dan minumlah sampai terlihat bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam dari fajar. Jadi kita sudah tidak lagi boleh makan dan minum kalau sudah masuk waktu subuh, ya. Nah, bahkan para ulama, salah satunya Imam Nawawi mengatakan, jika mengunyah makanan saat sahur, lalu mendengar azan subuh, maka dia wajib memuntahkan atau mengeluarkan makanan yang dia kunyah, jangan malah ditelan. Okay? Kemudian bagaimana dengan dua hadis ini? Nabi mengatakan kalaupun azan sudah terdengar masih boleh makan dan minum. Bagaimana penjelasan hadis ini? Jadi di sini disebutkan apabila di antara kamu mendengar azan, kalau masih megang piring, belum kelar makannya, habisin dulu makannya baru sholat. Terus pernah juga Umar itu megang gelas mau minum, lalu dia mendengar ada iqomah dikumandangkan, dia nanya, ya Rasul, saya masih boleh minum apa enggak? Kata Nabi boleh. Ini bukan penjelasan sahur di bulan Ramadan. Ini adalah penjelasan bolehnya kita menunda makan kalau kita belum selesai makan. Misalnya bukan di luar bulan Ramadan, contoh di bulan hari ini ya, misalnya kita lagi makan siang, begitu kita makan siang, belum selesai makannya, kedengeran azan zuhur. Maka kita tidak usah buru-buru ke masjid untuk sholat, selesaikan aja dulu makannya, baru mikirin sholat zuhur gitu. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan sahur di bulan Ramadan. Yang berkaitan dengan subuh Ramadan adalah hadis ini, yakni Bilal mengumandangkan azan. Ini azan yang pertama di masa Nabi itu belum subuh. Ya, jadi masih boleh di azan yang pertama dulu untuk makan dan minum karena azan pertama itu bukan penanda masuknya subuh. Dia membangunkan orang dari tidurnya setiap masjid lah, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah itu kata Nabi masih boleh makan dan minum sampai kapan? Sampai terdengar azan yang kedua. Kalau sudah terdengar azan yang kedua yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum, barulah harus berhenti. Karena kalau Ibnu Ummi Maktum yang azan, maka itu artinya udah masuk subuh dan udah nggak boleh makan dan minum. Kemudian yang ketiga, soal kesalahan menargetkan hatam Quran berkali-kali sebetulnya bagus ya. Yang tidak bagus adalah kalau itu yang menjadi tujuan utama sehingga kita menabrak aturan-aturan dalam syariat. Nah, itu yang keliru. Jadi kalau misalnya kita ini mau
baca Quran di bulan Ramadan, baca aja yang bagus, yang tartil, yang baik, panjang pendeknya dibaca, terus makharijul hurufnya bagus, ya. Kalau hatam, alhamdulillah bagus. Tapi kalau misalnya nggak hatam, setidaknya kita udah baca Quran sesering mungkin dan sebaik mungkin. Kita harus bisa menakar diri. Ya kalau misalnya kita targetnya banyak-banyak karena hatam, ternyata salah semua bacaannya, ya pada akhirnya nggak jadi pahala. Yang ada malah jadi dosa, ya karena sengaja melanggar aturan. Tapi misalnya kalaupun di antara kita baca Qurannya masih kurang baik, boleh nggak sih kita ini baca Quran? Boleh-boleh aja, tapi hati-hati jangan cepat-cepat. Nah, ini dia jamaah sekalian. Bulan puasa itu seringkali dianggap sebagai musim bukber. Gara-gara bukber, tarawehnya jadi hilang. Ya, rumahnya di mana, tempat bukbernya di mana, ngalor ngidul, ngobrol-ngobrol, pulang capek tidur, bangun udah menjelang sahur. Tarawehnya hilang gara-gara bukber yang katanya apa namanya silaturahmi. Padahal bukber dan silaturahmi itu bisa saja dilakukan di luar Ramadan. Tapi urusan taraweh itu satu-satunya ibadah yang hanya bisa dinikmati di bulan Ramadan. Coba deh sebutin ibadah yang lain. Itu semuanya bisa dilakukan di luar Ramadan. Cuma taraweh doang yang cuma di bulan Ramadan. Puasa, bahkan puasanya sendiri kita bisa puasa di luar Ramadan. Tilawah, qiyamul lail, witir, ngaji, khatam, itu semua bisa di luar Ramadan. Tapi taraweh itu cuma bisa di dalam Ramadan. Dan itu pun kita korbankan gara-gara bukber-bukber sana sini ya. Ya bukan bukber itu dilarang, tapi pastikan jangan gara-gara bukber itu hilang tarawehnya. Ini keliru nih. Wah, ini bulan kuliner nih ya, di bulan Ramadan ya. Ini yang kita rindukan di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya bulan Ramadan ini bulan menahan hawa nafsu atau bulan untuk melampiaskan hawa nafsu. Karena kadang-kadang banyak makanan-makanan yang nggak ada di luar Ramadan, tapi malah bermunculan di dalam bulan Ramadan, gitu ya. Ini kan ironis sih sebetulnya ya. Tiba-tiba di bulan Ramadan di pasar jarang ada labu kuning, tiba-tiba ada kolang kaling cincau, ada gitu ya. Coba di luar Ramadan, nggak ada tuh. Tapi di bulan Ramadan malah banyak. Jadi sebetulnya bulan Ramadan bulan kuliner apa gimana nih? Oke, Nah, bukber-bukber ya restoran-restoran, Masya Allah gitu ya. Nah, jadi buka puasa bersama itu baik, tapi jangan melalaikan salat taraweh. Taraweh adalah salah satunya, adalah satu-satunya ibadah yang paling identik dengan Ramadan dan hanya bisa kita nikmati 1 bulan dalam setahun. Ini juga katanya kalau nangis, kalau marah, puasanya batal. Aduh, saya nangis nih, berarti saya boleh minum dong, boleh makan dong. Enggak. Misalnya kita nggak sengaja emosi di siang hari bulan Ramadan. Wah, marah-marah sama anaknya, dijewer anaknya. Ngomel-ngomel sama suaminya. Terus baru sadar, astagfirullah lagi puasa, terlanjur ngomel-ngomel. Berarti saya boleh makan ya? Ya enggak lah. Enggak dong. Jadi nangis, marah, dan berdusta, adu domba, memandang dengan syahwat, kemudian riba, itu semuanya tidak membatalkan puasa, tapi pahalanya yang menipis dan terkikis lah kira-kira seperti itu ya. Bukan puasanya yang perlu dibatali, enggak. Itulah ruginya. Maka kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang lagi puasa itu dia enggak dapat apapun kecuali lapar dan haus doang ya. Karena pahalanya nihil, banyakkan gibah selama puasa. Baik, jadi nangis, marah, berdusta, gibah tidak batalin puasa, tapi bisa mengurangi kualitas pahala puasa yang sedang dilakukan. Bedakan antara puasa yang sah dan yang makbul. Puasa yang sah adalah puasa yang memenuhi semua syarat dan rukunnya. Asalkan tidak batal, maka sah puasanya dan telah gugur kewajiban.
Sedangkan puasa yang makbul adalah puasa yang diterima oleh Allah dan ada jaminan diberikan ganjaran pahala di sisi Allah. Oke, mungkin itu dulu jamaah sekalian. Apakah ada pertanyaan sampai jam segini Baik, terkait silakan akhwat puasa? Afifah yang ingin bertanya secara live boleh atau di komen chat juga boleh. Ya, silakan. Saya pendahuluan saja Ustazah bertanya mengenai puasa Syawal dan kodok puasa Ustazah. Bagaimana itu Ustazah jika waktu haidnya itu ya takut Syawalnya habis gitu Ustazah. Baiknya Hmm, seperti apa? Terima kasih. puasa Syawal ya. Jadi gini, siapa yang melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh, wa atba'a sitan min Syawal. Kemudian dia menambah lagi 6 hari di bulan Syawal. Maka dia seakan-akan mendapatkan pahala seperti pahala puasa 1 tahun penuh. Jadi 1 bulan plus 6. Ya, maka jangan kita berpuasa Syawal sekaligus menggunakannya untuk mengkodok. Jadi jangan didobel ya. Kalau didobel ujung-ujungnya bukan 36 hari, bukan 30 plus 6. Jadi tetap 30 hari karena didouble niat satu satu puasa untuk kodok dan Syawal berarti jumlahnya bukan 30 plus 6. Maka mau kodok kodok aja, puasa Syawal aja di hari yang berbeda. Dan boleh-boleh saja kita menunda kodok karena ingin mendahulukan puasa Syawal. Boleh. Kalau bolehnya boleh. Tapi kalau afdolnya, kalau bisa kodok dulu, baru puasa Syawal itu yang apa ya, yang idealnya begitu. Tapi buat perempuan agaknya kurang apa ya, kurang memungkinkan. Karena di minggu pertama itu mungkin masih di rumah, di mudik ya. Masih silaturahmi dengan keluarga, makan-makan. Di seminggu yang kedua pulang ke Jakarta, silaturahmi sama keluarga yang di Jakarta. Pekan ketiga haid, pekan keempat ya disitulah dia puasa Syawal. Habis itu dia mengkodok ya. Jadi mengkodok itu bisa dilakukan setelah melaksanakan puasa Syawal. Tapi sebisa mungkin Syawal dan kodok itu dipisahkan harinya. Baik, berikutnya. Baik Ustazah. Silakan Umahat yang ingin bertanya. Kalau kembali yang di awal pembahasan tadi Ustazah mengenai kode yang belum selesai gitu ya Ustazah. Berarti itu berakumulasi gitu ya Ustazah di tahun berikutnya. Seperti itu. Berkali-kali lipat gitu. Heeh. Jadi misalkan sisa 4 tahun ini berarti tahun depan 7 ditambah 4 jadi 11 gitu ya maksudnya. Maksudnya gimana? Kok 7 tambah 4? 7-nya yang tahun kapan itu? 7-nya tahun ini gitu misalkan puasa Ramadan tahun ini 7, tahun kemarin belum selesai 4 gitu Ustazah. Itu berarti berakumulasi. Ah, belum dibayar-bayar juga, udah 2 tahun gitu ya. Ya, misalkan mungkin kalau di sini seperti tadi Ustazah ceritakan ada hamil yang payah gitu Ustazah. Kalau hamil-hamil dan segala macam kan nggak kena denda. Kode puasa jadinya diganti gitu ya Ustazah akumulasi. Oh, kita nggak bicara vidya ya, kita ngomongin Iya, kodok nih. betul, betul. Oke. Jadi kalau misalnya kodok, misalnya saya punya utang kodok di tahun 2022, 7 hari karena haid. Tapi sampai tahun 2023 saya belum bayar gara-gara di tahun 2022 di bulan Syawal saya hamil bla 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 bla. Tahun 2023 saya nggak kodok gitu kan. Jadi yang 7 hari itu ya tetap dibayarkan nanti.
Kalau saya udah punya waktu untuk atau udah sehat untuk melakukan qadha. Kapan? Ya mungkin sekarang kali 2024. Ya berarti tinggal dihitung tahun 2022 saya utangnya sekian. Tahun 2023 utangnya sekian. Ya dibayarkan sekarang begitu saya sudah mampu untuk mengqadha puasanya. Tapi kalau pertanyaannya apakah saya bayar fidyah karena keterlambatan qadha gara-gara sampai bertemu Ramadan berikutnya belum qadha? Kalau alasannya karena udzur syar'i kan tidak ada denda. Yang ada denda itu bagi yang males. 2 tahun yang lalu haid 7 hari nggak dibayar. Tahun kemarinnya lagi punya utang 4 nggak dibayar lagi, males. Ya, berarti itu tetap wajib ada catatan hutangnya. Tapi dia juga wajib untuk membayar fidyah karena keterlambatan pengqadhaan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Baik, Ustazah. Bagaimana, Umahat? Ada yang ingin bertanya langsung dengan Ustazah? Mengenai fidyah, Ustazah berarti 3 kali makan ya, Ustazah ya? Enggak. Sarannya atau gimana? Fidyah itu membayar dalam bentuk, kalau dalam mazhab Syafi'i bayarnya pakai beras. Berasnya itu 1 mud. 1 mud itu kira-kira 0,8 liter. Ya, buletin aja jadi 1 liter ya. 1 liter per harinya, tapi harus dalam bentuk beras. Nggak boleh dalam bentuk uang. Nah, kalau dalam makanan siap santap, ya kira-kira makanan yang siap santap itu pernah dulu dilakukan sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyediakan makanan, eh, anggaplah makanan yang siap santap langsung kenyang gitu ya. Itu dengan cara mengundang banyak orang fakir ke rumahnya disuruh makan sampai kenyang. Namun para ulama dalam mazhab Hanafi memperbolehkan kita membayar pakai uang. Cuman kalau dalam mazhab Hanafi bukan cuma 1 mud, bukan cuma seliter, tapi 3,5 liter sama kayak zakat fitrah. Nah di situ yang diuangkan harganya itu 3,5 liter. 3,5 liter itu ya kurang lebih kalau dikali, kalau sekarang harga beras 17.000 ya. Kali aja, kali 3,5 liter, kali 17.000. Anggaplah 55.000 ya per seharinya. Kalau dalam mazhab Hanafi. Kalau misalnya dananya terbatas, ya memang yang paling ideal, paling efisien, ambil pendapat dalam mazhab Syafi'i yang cuma 1 liter beras, 1 liter aja. Jadi bayarnya pakai beras, 1 liter beras per harinya. Nah, kira-kira seperti itu. Misalnya mau bayar fidyah 30 porsi fidyah, berarti 30 liter diberikan kepada orang fakir dan orang miskin. Gitu ya. Kalau misalnya pakai duit ya, ya itu tadi dalam mazhab Hanafi, bukan 1 liter, 3,5 liter yang diuangkan. Ya Berarti masing-masing sih punya kelemahan dan kekurangan ya. Kalau di Syafi'i itu kekurangannya agak ribet dengan pembayaran pakai beras. Tapi di Hanafi itu walaupun boleh pakai uang, itu juga ada minusnya. Kalau kita bayarin sama orang fakir dalam bentuk uang, bisa aja mereka salah gunakan, bisa dibeliin rokok, pakai data buat main game gitu kan. Tapi kalau beras itu kan pasti dimakan. Kira-kira seperti baik, Ustazah. Baik, ada pertanyaan, Ustazah. Maaf mau bertanya, kalau misal kita lahiran menjelang Ramadan, kemudian nifas full selama Ramadan, itu bisa bayar fidyah atau harus kode puasa? Nah, ini perbedaan kode dengan fidyah, Ustazah. Bagaimana penerapannya, Ustazah? nifas itu sama dengan haid. Orang haid tidak boleh berpuasa, tapi wajib diqodho. Sama dengan orang nifas. Nifas itu dia nggak puasa, ya berarti qodho, bukan fidyah. Tapi kan menyusui. Ya kita mau ngomong nifasnya apa menyusui? Menyusui pun qodho, bukan fidyah. Kalau jadi gini, kalau alasannya kalau alasannya nifas udah pasti. Dia pasti tidak puasa. Terlepas dia nyusuin atau nggak nyusuin, tetap dia haram berpuasa karena dia nifas. Jadi alasan terkuat, apakah nifas sama menyusui? Ya nifas lah. Karena menyusui itu pilihan, kalau nifas itu bukan pilihan. Jadi orang itu mau menyusui atau enggak, ya dia nifas, ya berarti dia tetap haram berpuasa. Maka menggantinya adalah dengan mengkodok.
Orang yang tidak berpuasa karena haid ataupun nifas itu gantinya qadha, bukan fidyah. Tapi kalau pertanyaannya, kalau misalnya saya masih menyusui di bulan Ramadan atau saya hamil di bulan Ramadan nggak puasa, saya gantinya qadha apa fidyah? Kalau dalam empat mazhab itu nggak ada yang ngomongin fidyah doang tanpa qadha. Pilihannya antara qadha saja atau qadha plus fidyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dia itu tidak puasanya beralasan khawatir terjadi sesuatu pada dirinya, maka atau dirinya nggak kuat gitu ya, maka dia qadha saja, nggak usah fidyah. Tapi kalau misalnya dia apa ya, dia tidak mengkhawatirkan dirinya, dia kuat puasa tapi anaknya yang nggak kuat. Artinya janinnya lemah, dokter melarang puasa karena janinnya itu eh, berat badannya kurang gitu kan. Jadi terpaksa dia nggak puasa. Maka di situ dia qadha plus fidyah kalau alasannya bayi saja. Begitu juga wanita menyusui, dia sebetulnya kuat nyusuin, tapi anaknya yang nggak kenyang karena suplai ASI-nya jadi berkurang. Itu juga qadha plus fidyah. Jadi kalau misalnya alasannya cuma anak, qadha plus fidyah. Tapi kalau misalnya alasannya dia yang nggak kuat, dia sendiri yang nggak kuat, maka qadha saja, nggak usah fidyah. Ya, tapi nggak ada pilihan fidyah saja tanpa qadha tuh nggak ada. Baik. Baik, satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita akhiri kajian kali ini. Umahat, ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Ustazah. Baik, silahkan. Ustazah, apakah ada niat dan doa khusus ketika menyerahkan eh, zakat fitrah? Karena biasanya kan kalau kalau di kampung tuh ada bacaan yang dituntun setiap bayar zakat gitu oleh ustadz-ustadz yang di kampung gitu. Terima kasih. Oh, itu karena diajarkan untuk melafatkan niat saja. Saya menyerahkan beras ini karena saya ingin menyerahkan zakat untuk diri saya, gitu ya. Nah, itu hanya di apa ya, dituntun untuk melafatkan niat secara lisan. Sebetulnya sih wajib sih enggak, cuman untuk memastikan bahwa kita nggak salah niat gitu loh. Ini mau ngasih beras buat apa nih? Mau ngasih fidyah apa zakat? Mau ngasih sedekahan apa zakat? Mau mau apa nih? Jadi kita hanya untuk mengkonfirmasi niat dalam hati. Ini Pak Kiai, saya mau nitip zakat ya, karena Pak Kiai itu kan ambil saja biasanya, ambil zakat ya. Pak Kiainya nggak nerima, cuma nitipin aja, dititipin selaku ambil zakat. Saya nitip zakat Pak untuk zakat diri saya, gitu ya. Setelah itu didoakan, itu juga disunahkan. Ya wajar kalau misalnya ada orang yang mendoakan orang yang membayarkan zakat. Kalau pertanyaannya wajib atau tidak, tidak. Tapi kalau boleh atau tidak, ya bagus, gitu ya. Jadi kita biar nggak salah niat. Terus kalau kita cuma transfer doang, ya Allah niat zakat lillahi ta'ala, tak, 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 dah. Masuk ke rekening ambil zakat yang terpercaya. Ya sudah selesai. Cuman minusnya kita jadi nggak didoain kayak Pak Kiai di kampung, ya. Karena begitu masuk rekening, kita cuma kirim struk aja ke nomor call centernya gitu kan. Uh, Ya sah-sah saja. Tapi kalau misalnya keberkahannya, ritualnya dan lain-lain ya tentu berbeda rasanya. Baik. Terima kasih Ustazah. Baik, Alhamdulillah, jazakillah Ustazah Ain di tengah kesibukan yang padat, begitu juga dengan kesehatan Ustazah masih menyempatkan untuk memberikan ilmu persiapan menyambut bulan Ramadan. Jazakillah Ustazah. Baik, Ya. Ummahat Fillah, Alhamdulillah telah selesai materi yang disampaikan Ustazah ini. Semoga bisa menjadi persiapan ya, sebentar lagi insya Allah bulan Ramadan. Persiapan bagi kita untuk menyambut dan mengisi bulan penuh kemuliaan dengan amal ibadah yang terbaik. Insya Allah. Baik, selanjutnya sebelum acara ini kita tutup, mari kita panjatkan doa yang akan dibimbing oleh Ustazah ini. Berkenan atau Ustazah Ulfa Ya, ini baik. yang mau membimbing doa?
Baik, Ya, jazakillah Ustazah. Tafadhol. gimana? Silakan kalau ada ustazah lain yang mau menutup. Fadol. Bagaimana Ustaz Zulfa? Ustazah Aini tadi Ustazah Aini. Baik Ustazah, tafadhol Ustazah ini. Baik, baik. Mari sama-sama kita membaca doa. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Allah terima semua amal ibadah kita. Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga kita. Allah berikan keturunan yang rukun, yang sehat, badannya, mentalnya, jiwanya. Diberikan kecemerlangan ke dalam masa depan mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah baik. Jazakillah Ustazah. ya, saya izin pamit duluan ya. Ya, Assalamualaikum. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. Ustazah Aini. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hiraubil Alamin, Ummahat Fillah, saya selaku pembawa acara mengucapkan jazakumullah bagi yang telah hadir dari awal hingga akhir acara. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan depan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama seperti bulan ini. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wabarakatuh. Mahat. Insya Allah ketemu bulan depan. Jazakumullah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.